Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Restiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat komunikator atau tradisi sosiopsikologi. Teori ini menjelaskan bagaimana kita berpikir sebagai komunikator individu. Dua teori dalam sosiopsikologi yang sangat berpengaruh dan penting dalam komunikasi intrapersonal adalah teori sifat dan teori kognitif. Yang pertama adalah teori sifat. Sifat atau traits adalah karakteristik individu yang dapat dibedakan dengan individu lainnya. Sifat ini menunjukkan pola atau cara yang relatif tidak banyak berubah atau konsisten mengenai bagaimana seseorang berpikir. Terdapat 3 kategori sifat komunikator yang paling sering dibahas. Yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri. Komunikator dengan sifat ini cenderung untuk mengajak lawan bicaranya untuk membahas mengenai dirinya sendiri serta menonjolkan dirinya sebagai pihak yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah sifat berdebat. Komunikator dengan sifat ini cenderung bersikap tegas dan percaya diri dalam mengemukakan pandangannya. Kemudian yang ketiga adalah sifat cemas. Seseorang yang mengalami kecemasan dalam berkomunikasi akan merasa sangat cemas ketika ia harus berkomunikasi dengan seseorang, sehingga ia menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan ia tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah teori faktor sifat. Teori atau model faktor sifat atau disebut juga dengan super traits yang paling populer adalah yang dikemukakan oleh Dickman yang menyatakan ada 5 faktor sifat. Yang pertama, sifat neurotisisme atau kecenderungan untuk merasakan emosi negatif dan perasaan tidak bahagia. Yang kedua, sifat ekstraversi atau kecenderungan untuk senang bergaul, menyukai kelompok lain, percaya diri, dan berpikir optimis. Kemudian yang ketiga, sifat terbuka atau kecenderungan untuk senang berpikir, memiliki daya imajinasi, memberikan perhatian pada perasaan, serta memiliki kecenderungan untuk berpikir bebas. Kemudian yang keempat, sifat setuju, yaitu kecenderungan untuk menyukai atau bersimpati terhadap orang lain, suka membantu orang lain, serta cenderung menghindari pertentangan. Yang terakhir, sifat hati-hati atau kecenderungan untuk bersikap disiplin, teratur, serta menyelesaikan tugas dengan tuntas. Selanjutnya adalah teori sifat dan keturunan. Salah satu peneliti yang mendukung mengenai teori ini adalah James McCloskey dan rekannya yang mengemukakan pandangan bahwa sifat dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurutnya, sifat adalah kecenderungan dari temperamen yang berasal dari struktur saraf biologis yang ditentukan secara genetik. Atau dengan kata lain, sifat ditentukan oleh aktivitas yang terjadi pada otak manusia. Otak bertanggung jawab terhadap seluruh proses psikologis pada manusia, misalnya bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertingkah laku. Menurutnya, manusia memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, ekstraversi atau sifat untuk cenderung melihat keluar. Yang kedua, sifat neurotisisme atau sifat cemas. Dan yang terakhir adalah psikotisisme atau kekurangan kontrol terhadap diri sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu bagaimana individu berpikir dan mengetahui. Di halaman ini membahas 3 poin. Yang pertama itu tradisi sosial psikologi, yang kedua tradisi cybernetika, yang ketiga masalah teori integrasi. Baiklah, yang poin pertama itu tradisi sosial psikologi. Yang A, teori atribusi. Teori ini memberikan perhatian bagaimana seseorang sesungguhnya berperilaku. Pendiri teori atribusi yakni Fritz Heider mengemukakan beberapa penyebab yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu, yakni yang pertama penyebab situasional, yang kedua adanya pengaruh personal,
Yang ketiga, memiliki kemampuan. Yang keempat, adanya usaha. Yang kelima, rasa memiliki. Yang keenam, kewajiban. Dan yang terakhir itu diperkenankan. Lalu lanjut poin yang ke B itu teori penilaian. Teori ini memberikan perhatian bagaimana seseorang memberikan penilaian segala penyataan yang didengarnya. Mengenai teori penilaian sosial, yang membantu kita memahami komunikasi adalah mengenai perubahan sikap. Teori penilaian sosial yang menyatakan seperti berikut. Yang pertama itu, pesan yang berada dalam wilayah penerimaan akan dapat mendorong perubahan sosial. Yang kedua, jika Anda menilai sesuatu argumen atau pesan masuk dalam wilayah penolakan, maka perubahan sikap akan berkurang bahkan tidak ada. Yang ketiga, jika berbagai argumen yang Anda terima berada di antara wilayah penerimaan dan wilayah di mana Anda dipandang netral. Yang keempat, semakin besar keterlibatan ego dalam suatu isu, semakin luas penolakan. Semakin kecil wilayah netral, maka akan semakin kecil perubahan sikap. Yang C, teori kemungkinan elaborasi. Teori ini menjelaskan berbagai cara yang dilakukan orang ketika mengevaluasi informasi yang diterima. Menurut teori ini, cara orang memproses suatu informasi terdiri dari dua cara. Yang pertama, yaitu membawa informasi ini ke jalur sentral atau jalur pusat. Yang kedua, membawa informasi itu melalui jalur perihal atau jalur pinggir. Jadi, kedua jalur ini berada di dalam otak manusia. Nah, jika seseorang memiliki atau mempunyai pemikiran yang kritis, maka ini bisa disebut dengan jalur sentral atau jalur pusat. Sedangkan jika seseorang kurang memiliki pemikiran yang kritis, maka ini disebut pada jalur perihal atau jalur pinggir. Oke, selanjutnya adalah tradisi sibernetika. Di tradisi ini terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori integrasi informasi, yaitu memusatkan perhatian pada cara komunikator mengumpulkan dan mengatur informasi mengenai orang lain, benda-benda, situasi, serta ide untuk membentuk suatu sikap. Yang kedua adalah teori konsistensi. Menurut teori ini, manusia selalu mencari keseimbangan, dan sistem kognitif yang dimiliki manusia menjadi alat utama untuk mencapai keseimbangan ini. Ada dua teori yang sangat terkenal mengenai konsistensi kognitif ini. Yang pertama adalah teori disoniansi kognitif. Teori ini salah satu teori terpenting dalam ilmu psikologi sosial. Namun demikian, teori ini juga jadi bagian dalam kelompok teori sibernetika karena membahas sistem berpikir manusia selama bertahun. Selanjutnya adalah teori kepercayaan, sikap, dan nilai. Setiap manusia memiliki sistem kepercayaan, sikap, dan nilai yang sangat terorganisasi yang membimbing tingkah laku atau sikap tindak manusia. Selanjutnya adalah masalah teori integrasi. Austin Babro menjelaskan peranan komunikasi dalam membantu individu mengolah apa yang disebutnya integrasi bermasalah atau problematic integration. Teori ini bersandar pada 3 ide dasar, yaitu memiliki kecenderungan alami untuk mendukung harapannya dan juga evaluasinya. Yang kedua adalah mengintegrasi harapan dan evaluasi tersebut. Masalah integrasi dapat terjadi dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah adanya perbedaan antara harapan dan evaluasi. Yang kedua adalah ambiguitas. Ketiga adalah ambivalen atau evaluasi bertentangan. Yang keempat adalah suatu hal yang terjadi mungkin bisa terwujud. Integrasi bermasalah keempat ini merupakan hal yang menarik karena memberikan nilai pada suatu yang kita tahu hal itu tidak akan bisa terwujud. Selanjutnya adalah integrasi bermasalah, mencakup juga komunikasi lagi.